Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah artikel ilmiah yang berjudul Strategi Pencatatan Keuangan yang Efektif untuk Mahasiswa dalam Mengelola Pengeluaran dan Pendapatan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Yovita Abunina Safitri, salah satu mahasiswi dari program studi akuntansi. Artikel ilmiah ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas bahasa Indonesia. Pencatatan keuangan adalah sebuah aktivitas mengumpulkan, merekam, dan mencatat kegiatan transaksi keuangan yang dilakukan oleh individu atau suatu badan usaha. Proses pencatatan keuangan ini dimulai dengan melakukan identifikasi terhadap semua jenis transaksi yang dilakukan dalam kegiatan ekonomi. Kemudian dilakukan pencatatan terhadap transaksi tersebut sehingga menghasilkan sebuah informasi berupa laporan keuangan. Di samping sebagai hal yang penting untuk mengelola dan mengatur keuangan, pencatatan keuangan pribadi juga perlu dilakukan karena berdampak baik untuk perencanaan selanjutnya. Pengeluaran yang boros di hari sebelumnya bisa menjadi acuan untuk lebih bijak dalam mengendalikan pengeluaran berikutnya. Beberapa dampak dan manfaat yang timbul selain itu, diantaranya juga termasuk mempersiapkan finansial di masa depan. Melakukan pencatatan keuangan sejak dini membuat mahasiswa suatu saat dapat melakukan perencanaan yang matang untuk keuangan pribadinya, seperti perencanaan tabungan, dana pendidikan selanjutnya, hingga dana darurat. Pencatatan keuangan ini akan bermanfaat dalam jangka panjang. Mengatur keuangan pribadi memang menjadi hal yang bisa dikatakan mudah, namun jika tidak konsisten terhadap pencatatan kesehariannya, maka tujuan dari pencatatan keuangan tidak akan tercapai. Oleh sebab itu, mahasiswa yang ingin memulai melakukan pencatatan keuangan dituntut untuk teliti dan konsisten dalam melakukan pencatatan sehubungan dengan tercapainya tujuan yang ingin dicapai. Namun, seringkali masalah fokus dan keterbatasan waktu serta kecerobohan dalam mencatat dan menyimpan catatan menjadi masalah utama. Maka dengan dilatar belakangi permasalahan pencatatan tersebut, dilakukan penelitian ini untuk mengembangkan strategi apa yang perlu diterapkan agar pencatatan keuangan sederhana bisa dengan mudah dilakukan oleh mahasiswa. Kemudian, bagaimana mengelola dan mengatur strategi tersebut sehingga pengeluaran dan pendapatan mahasiswa bisa dikelola dengan baik. Dalam melakukan penulisan penelitian, saya menggunakan teknik penyusunan secara sistematis agar langkah-langkah pemecahan masalah yang diambil dapat dilakukan dengan cara yang lebih mudah. Metode yang digunakan pada penelitian kali ini adalah metode studi literatur, di mana data-data seperti artikel-artikel, beberapa jurnal, kemudian sumber-sumber informasi lainnya yang didapatkan diambil melalui Google Scholar, yang membantu memudahkan saya untuk memperbanyak literatur yang sesuai terhadap permasalahan yang diambil. Menurut Gilman, manajemen keuangan pribadi adalah sebuah seni dan ilmu mengelola sumber daya keuangan dari unit individu, di mana itu berarti pencatatan keuangan adalah proses mengumpulkan seluruh transaksi, mengidentifikasi, mencatat, dan membuat laporan sederhana. Transaksi-transaksi tersebut berupa pengeluaran dan pemasukan dalam periode tertentu. Pencatatan keuangan ini dilakukan harian untuk memudahkan membuat laporan di akhir nanti, sehingga dari hasil akhirnya nanti akan membuat mahasiswa bisa lebih mudah dalam mengambil keputusan terhadap keuangan pribadinya. Proses pencatatan ini bukan hanya merekam saja, namun outputnya berupa laporan keuangan sederhana yang bisa dimanfaatkan di bulan atau periode berikutnya. Pencatatan ini dapat dilakukan dengan berbagai cara. Kemudahannya tergantung dari perspektif mahasiswa. Bisa dilakukan dengan cara menulis manual di catatan pribadi, menggunakan perangkat lunak Microsoft Excel, atau memanfaatkan teknologi digital dengan mengunduh aplikasi yang kini sudah tersedia di smartphone. Dalam pencatatan keuangan ini diperlukan data, yaitu berupa pengeluaran dan pendapatan mahasiswa. Jenis-jenis pengeluaran sendiri dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, pengeluaran tetap, di mana pengeluaran ini merupakan pengeluaran yang setiap bulannya tidak berubah, terjadi secara berkala dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Kedua, pengeluaran berkala, di mana pengeluaran ini tidak terjadi setiap bulan, namun akan terjadi minimal beberapa kali dalam 1 tahun. Terakhir adalah pengeluaran dinamis, yaitu pengeluaran yang tidak terduga dengan jumlah yang tidak menentu tergantung kebutuhan saat itu. Jika ada pengeluaran berarti harus ada sumber pendapatan yang dimiliki.
oleh mahasiswa. Di antaranya bisa bersumber dari pemberian orang tua, beasiswa yang diterima, upah atau gaji dari pekerjaan, baik full time maupun paruh waktu, atau laba yang didapat jika mahasiswa memiliki usaha seperti penjualan online. Secara umum, tujuan pencatatan keuangan ini dilakukan untuk mencatat seluruh transaksi, di mana nantinya akan menjadi sebuah informasi laporan keuangan sederhana. Namun, yang paling utama adalah mengatur dan mengendalikan jumlah pengeluaran agar tidak lebih besar dibandingkan pendapatan mahasiswa. Besar atau kecilnya pengeluaran dan pendapatan harus diatur dan dikelola dengan baik supaya tidak terjadi defisit. Artinya, pendapatan yang diterima harus jauh lebih banyak dibandingkan dengan pengeluaran yang terjadi. Memantau pengeluaran akan lebih mudah jika dilakukan dengan pencatatan keuangan. Karena meskipun sederhana, tetapi pencatatan akan lebih rinci bila dibandingkan hanya dengan cara mengingat-ingatnya saja. Dengan demikian, akan meminimalisir kekeliruan informasi tentang kemana saja uang itu keluar. Di samping itu, pencatatan keuangan dapat dimanfaatkan hasilnya untuk perencanaan di masa mendatang. Mahasiswa akan tahu kapasitas jumlah uang yang bisa mereka simpan atau disebut tabungan. Tidak sembarangan menabung dengan asal menebak jumlahnya, melainkan terdapat perencanaan yang matang untuk memisahkan mana yang harus disisihkan untuk kebutuhan dan tabungan. Ini semua bisa terjadi jika mahasiswa benar-benar konsisten terhadap pencatatan keuangannya. Dalam proses pencatatan ini, pada akhirnya bisa menjadi filter diri dalam keuangan. Artinya mahasiswa bisa memilah kebutuhan mana yang harus didahulukan dengan situasi dan kondisi keuangan yang dimiliki saat itu. Tidak sembarangan membelanjakan kebutuhan, sementara keuangan saat itu tidak mencukupi. Pada akhirnya ini bermanfaat agar mahasiswa tidak perlu meminjam dana darurat karena mahasiswa tersebut bisa mengatur dan mengendalikan keuangannya. Menurut Rianto, keuangan adalah pembelanjaan yang meliputi keseluruhan kegiatan transaksi untuk mempersiapkan dan mengatur penarikan dan penggunaan dana, di mana di sini termasuk juga perencanaan beserta pelaksanaannya. Dalam hal ini, pengaturan tentang bagaimana uang masuk dan uang keluar itu sangat penting. Pada akhirnya, pencatatan keuangan bukan saja hanya untuk melakukan pencatatan terhadap pengeluaran dan pendapatan, melainkan hasil dari pencatatan tersebut dapat dilakukan untuk perencanaan keuangan selanjutnya. Pencatatan yang paling sederhana yaitu dilakukan secara manual, di mana pencatatan ini biasanya dapat dilakukan di mana saja, hanya membutuhkan sebuah buku dan ditulis dengan tangan, kemudian dihitung menggunakan kalkulator. Setelah itu mahasiswa sudah bisa melakukan pencatatan keuangannya. Kedua yaitu dengan digital atau kita biasa memanfaatkan perangkat lunak seperti Microsoft Excel. Pengeluaran sudah bisa dihitung dengan formula-formula yang sudah disediakan oleh software tersebut. Namun kedua pencatatan ini kurang efektif dilakukan karena masih mengandalkan ingatan, di mana mahasiswa yang tidak langsung mencatat bisa saja terjadi kekeliruan baik pada jumlah, nominal, ataupun terdapat transaksi yang tidak dicatat. Setelah itu, dianalisa, kemudian dengan kemajuan teknologi yang canggih di masa kini, sudah banyak aplikasi-aplikasi yang dapat diunduh pada smartphone. Contohnya ada dua, seperti Money Manager dan You Need a Budget. Dua-duanya merupakan aplikasi yang dapat diunduh dengan mudah pada masing-masing smartphone mahasiswa. Dalam beberapa contoh tersebut bisa digunakan sebagai acuan mahasiswa untuk menjalankan pencatatan keuangan sederhana yang dilakukan secara mandiri dengan difasilitasi oleh aplikasi yang sudah diberikan pada zaman ini. Selain dengan proses pencatatannya, perlu juga dipahami mengenai strategi lainnya, yaitu penganggaran atau metode budgeting 50-30-20. Dalam metode tersebut dijelaskan bahwa pendapatan yang dimiliki dapat dibagi menjadi 3 untuk pengalokasiannya. 50% untuk dialokasikan untuk kebutuhan pokok seperti kebutuhan primer, 30% dialokasikan untuk keinginan seperti kebutuhan sekunder, dan 20% dialokasikan untuk saving atau tabungan, karena tabungan tersebut bisa dipergunakan untuk dana darurat ataupun sebagai investasi jangka panjang. Strategi terakhir yang dilakukan adalah dengan mengevaluasi setiap bulan hasil dari pencatatan keuangan tersebut.
Jika metode budgeting 50-30-20 kurang efektif, bisa digunakan presentasi lain sesuai dengan kebutuhan. Evaluasi berkala setiap bulannya membuat pencatatan akan berjalan dengan baik asal diikuti dengan konsistensi yang tidak berubah. Kesimpulannya yaitu pentingnya pemahaman tentang apa itu pencatatan keuangan, serta tujuan dan manfaatnya sehingga mahasiswa memiliki rasa tanggung jawab terhadap konsistensi mereka dalam melakukan pencatatan keuangan. Terdapat berbagai metode untuk menunjang pencatatan keuangan. Strategi lainnya adalah dengan metode budgeting 50-30-20 yang juga membantu mahasiswa untuk mengalokasikan pendapatan. Terakhir, pentingnya evaluasi terhadap hasil dari pencatatan setiap bulannya agar pencatatan keuangan tersebut tetap efektif dan berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Terakhir, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Muhammad Wilky selaku dosen pengampu pada mata kuliah Bahasa Indonesia sehingga dapat terlaksananya penelitian untuk artikel ilmiah ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.